Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para peserta pelatihan budidaya lebah gelulut. Pelatihan ini dilakukan atas kerjasama dari Good Hope Group di Kalimantan, kemudian bekerjasama dengan LTYL atau Environmental Leadership and Training Initiative dan dari Yayasan Suara Owa. Saya Sidik Harjanto, saya dari Yayasan Suara Owa. Saya akan menyampaikan pengantar mengenai budidaya lebah gelulut dan melalui video ini diharapkan bisa menjadikan bahan untuk nanti kita belajar di materi webinar di ruang. Ada beberapa seri video yang terdiri dari materi-materi yang sudah kami siapkan. Dua video pertama nanti akan saya sampaikan dan video yang terakhir atau yang ketiga nanti akan disampaikan oleh teman saya juga dari Yayasan Suara Owa. Untuk masing-masing serial ini nanti konten materinya akan berbeda-beda. Untuk materi yang pertama adalah mengenai pengenalan awal, bagaimana tentang seluk-beluk lebah gelulut dan cara budidaya, atau gambaran awal manfaatnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah teknis, ya, bagaimana cara mendapatkan koloni lebah, bagaimana membuat rumah atau kotak budidaya, dan bagaimana mengelola sebuah peternakan lebah gelulut. Kemudian di serial yang terakhir atau serial yang ketiga nanti akan ada pengantar mengenai bagaimana pemanfaatan produk, baik itu madu, baik itu polen, propolis, dan juga pemanfaatan jasa dari lebah gelulut. Nanti juga akan disampaikan bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Baik, karena kita juga terbatas waktu, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, itu mengenai pengenalan dasar, apa itu lebah gelulut dan teknik budidayanya. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu meliponikultur. Baik, untuk yang pertama ini, untuk materi pertama ada 3 tujuan utama. Yang pertama, kita akan mengenal potensi lebah secara umum. Sebagai negara tropis, Indonesia itu kaya sekali akan jenis lebah. Nanti kita akan mengenal sedikit gambaran mengenai kekayaan jenis lebah kita dan manfaat apa sih sebenarnya dari lebah itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba mengenal seluk-beluk mengenai lebah gelulut dan bagaimana cara membudidayakannya. Terus cara yang ketiga, tujuan yang ketiga, kita akan mengetahui manfaat dari memelihara lebah, khususnya dalam hal ini adalah lebah gelulut. Ini fakta-fakta penting mengenai lebah. Yang pertama, lebah itu sudah dikenal ribuan tahun, ya. Banyak sekali catatan baik di peradaban Mesir, di peradaban Eropa, dan bahkan di Indonesia juga sudah dikenal selama ribuan tahun. Di kitab suci juga dicatat, ya. Kalau yang setahu saya misalnya di Islam ada Quran surat An-Nahl yang bercerita terkait lebah. Kemudian di agama lain saya juga pernah mendengar bahwa ada catatan-catatan mengenai lebah. Kemudian kalau menurut peradaban di dunia, ya, misalnya di Eropa itu sangat dekat dengan yang namanya lebah madu Eropa, atau nama latinnya adalah Apis mellifera. Kemudian kalau di Asia itu sangat dekat dengan lebah sialang atau lebah tualang, Apis dorsata, dan juga lebah madu Asia atau Apis cerana. Di Amerika, di benua Amerika itu lebih cenderung ke lebah tanpa sengat, atau kalau di Indonesia namanya gelulut. Nah, di Amerika pun ada. Di Australia juga masyarakat tradisional di sana juga sangat dekat dengan lebah tanpa sengat atau gelulut.
Pemanfaatannya ada madu, kemudian ada lilin lebah, ada bee pollen ya atau roti lebah, racun lebah atau apa namanya itu, bisa sebenarnya bukan racun ya, bisa lebah atau bivenom itu dipakai untuk terapi. Jadi kalau orang sakit disengat oleh lebah, memang sengaja ya diberikan sengatan lebah itu untuk terapi. Propolis juga dari material sarang lebah itu bisa dipakai untuk bahan herbal juga. Kemudian jasa penyerbukan atau polinasi ya, lebah dipakai untuk menyerbukan tanaman. Nah ini lebah-lebah yang ada di Indonesia. Dari kelompok lebah yang bersengat atau bisa dikenal dengan marga Apis. Yang pertama ada Apis dorsata atau lebah hutan. Ini lebah madu yang biasanya hidupnya di pohon-pohon yang tinggi, membangun sarang di dahan-dahan pohon ya, dan madunya bisa sangat banyak. Di Indonesia salah satu penyuplai madu terbesarnya adalah ini Apis dorsata. Kemudian ada Apis cerana, ini lebah madu lokal. Ukurannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan dorsata. Ini hidupnya di rongga atau di lubang ya, di dalam ruangan yang tertutup. Nah, biasanya kalau di pedesaan ini dipelihara di kotak-kotak tradisional atau ada yang di kayu ya, kayu yang dibelah kemudian bagian dalamnya itu dibikin rongga. Nah, lebah ini dipelihara di dalam situ. Ada juga Apis andreniformis, itu lebah kecil, lebah kerdil. Ini ukurannya mungkin sebesar lalat, makanya ada yang nyebutnya lebah lalat. Sarangnya juga di tempat yang terbuka, ya tidak di dalam rongga, biasanya menggantung di dahan. Dan ini salah satu lebah yang sekarang sudah mulai langka. Saya jarang sekali menemukan ini, karena memang populasinya sekarang sudah menyusut akibat ya kerusakan alam, kemudian ada juga memang banyak juga diburu karena meskipun kecil juga ada madunya, sehingga juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ini yang terakhir Apis mellifera, itu lebah yang diimpor. Ini didatangkan dari Eropa dan lebah ini sekarang menjadi lebah yang paling banyak dibudidaya oleh masyarakat, terutama di Jawa. Sumber suplai madu yang paling banyak kalau di Jawa adalah dari sini, dari Apis mellifera ini. Ini bukan jenis lebah asli Indonesia. Kalau yang 3 di depan ini adalah lebah asli Indonesia. Nah, kalau yang ini lebah impor, dia dari Eropa. Nah, inilah lebah kelulut atau lebah tanpa sengat. Lebahnya ukurannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan lebah bersengat. Ternyata di Indonesia itu ada sekitar 40-an jenis lebah kelulut atau lebah tanpa sengat. Jumlah yang cukup banyak dan sama seperti lebah bersengat, untuk yang kelulut ini juga menghasilkan madu. Meskipun kalau kita bandingkan dari jumlahnya memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lebah bersengat. Tetapi di satu sisi ternyata kelulut ini memiliki madu yang dihargai lebih mahal. Artinya kalau kita bisa membudidayakan, bisa menghasilkan madu yang dihasilkan oleh lebah kelulut ini harga jualnya relatif lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan lebah yang bersengat. Nah, ini menjadi peluang untuk bisa dikembangkan sebagai lebah penghasil madu alternatif ya. Selain ada lebah apis, nah kita juga punya lebah kelulut yang ini bisa menjadikan sumber pendapatan alternatif juga dari kita berjualan madu maupun produk-produk lainnya. Nah, kalau kita mau belajar mengenai budidaya lebah, pertama kali kita perlu mengambil inspirasi dulu dari lebah. Ternyata lebah itu punya kebiasaan-kebiasaan yang kalau kita bisa meniru, kita bisa mencontoh, itu bisa mendapat manfaat yang luar biasa. Yang pertama, lebah itu ulet. Nah, mereka lebah itu bekerja dari pagi
begitu matahari sudah mulai nampak, sudah mulai fajar gitu ya, itu lebah sudah mulai beraktivitas, bekerja untuk baik membangun sarang, mencari pakan, atau mengerami telur, itu sampai sore hari, senja, sampai matahari benar-benar sudah hilang, sudah gelap. Akhirnya lebah kembali ke sarang dan di dalam sarang mereka masih beraktivitas. Nanti menjelang lebih malam lagi mereka baru istirahat. Jadi keuletan lebah ini bisa menjadi contoh atau menjadi inspirasi untuk kita. Artinya kalau nanti kita mau coba untuk membudidayakan lebah, ya kita harus mencontoh ini sifat-sifat lebah, ulet yang pertama. Kemudian yang kedua, dia setia. Lebah itu selalu setia pada ratu. Kalau satu koloni lebah itu ada satu ratu. Nah, inilah yang menjadi pimpinan dari satu koloni lebah. Nah, semua lebah dalam satu koloni ini pasti sangat setia dengan ratunya. Dia tidak akan meninggalkan si ratu dan selalu patuh pada perintah si ratunya ini. Itu inspirasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, lebah itu ternyata cinta sekali dengan kebersihan. Kalau dalam kondisi yang sehat, koloni lebah itu sehat, itu selalu membersihkan sarangnya. Jadi ada satu kelompok atau apa ya, kasta ya, kasta lebah itu ada satunya bekerja. Nah, salah satu tugasnya itu adalah untuk membersihkan sarang. Kalau sarangnya kotor sedikit saja nanti dia langsung dibersihkan. Itu yang ketiga adalah cinta kebersihan. Kemudian lebah juga berencana yang baik. Nah, lebah ini selalu mengatur komposisi telur. Berapa jumlah calon ratu, berapa jumlah calon pejantan, berapa jumlah calon betina, itu sebagai bagian dari rencana lebah ke depan. Kalau mereka misalnya membutuhkan lebih banyak pekerja, maka komposisi telurnya nanti akan lebih banyak telur pekerja. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya mereka akan mencapai musim kawin, nah mereka akan berbanyak telur-telur pejantan. Ya, kira seperti itu. Kemudian dalam kondisi apapun, itu lebah selalu memiliki cadangan queen cell atau calon ratu. Karena misalnya nanti pada kondisi yang darurat, ratunya misalnya mati atau ratunya diserang oleh koloni lain sehingga tidak sehat atau pergi gitu ya. Nah, mereka masih memiliki cadangan. Artinya mereka sudah merencanakan dalam kondisi-kondisi darurat mereka punya alternatif lain. Ini salah satu inspirasi juga dari lebah. Kemudian yang kelima, kerjasama. Kita bisa belajar kerjasama dari lebah. Karena lebah itu punya kasta, dan masing-masing kasta tadi sebenarnya lebih kepada pembagian tugas. Ada lebah yang bertugas untuk mencari pakan, ada lebah yang bertugas untuk membangun sarang, ada yang bertugas merawat ratu. Nah, masing-masing tugas tadi mendukung terpenuhinya kebutuhan satu koloni. Kalau ada lebah yang tidak bisa bekerja dengan baik, ya koloninya nanti tidak bisa optimal atau tidak bisa hidup dengan layak. Nah, makanya mereka selalu membagi tugas dengan sangat baik, membangun kerjasama di antara koloni-koloni itu. Nah, kalau kita bicara terkait pemeliharaan lebah, sebenarnya ada beberapa teknik budidaya. Kalau yang di apis atau lebah bersengat, itu biasa disebut sebagai apikultur. Kalau ada lagi satu kelompok lebah yang di Indonesia agak jarang, ada tapi jarang, itu dari kelompok bombus atau bumblebee. Lebahnya besar, ukurannya lebih besar daripada lebah yang bersengat, jauh lebih besar. Ini kalau di Eropa sudah dibudidayakan untuk tujuan penyerbu atau polinasi. Itu namanya bombikultur, karena namanya bombus, nah dia diambil bombikultur. Kemudian yang ketiga adalah kelompok lebah tanpa sengat, atau istilah ilmiahnya itu Meliponini. Nah, di Meliponini ini dikembangkan satu metode budidaya
yang kemudian dikenal sebagai meliponicultur. Inilah yang akan kita pelajari, meliponicultur atau budidaya lebah kelulut. Kemudian kalau kita melihat potensi budidaya lebah, ini masih sangat besar. Yang pertama kalau kita lihat dari angka konsumsi madu di orang Indonesia itu rata-rata hanya untuk saat ini hanya mengkonsumsi kurang dari 20 gram per tahun. Jadi sekitar 250 juta lebih orang itu kalau dirata-rata dalam 1 tahun hanya mengkonsumsi kurang dari 20 gram atau hanya 1 sendok makan. Ini sangat kecil kalau dibandingkan dengan angka konsumsi madu di negara-negara maju yang sudah mencapai bahkan lebih dari 1 kilogram madu dalam 1 tahun. Nah, di mana peluangnya? Nah, peluangnya karena Indonesia juga untuk saat ini pertumbuhan ekonominya masih cukup bagus, ya meskipun terlepas dari adanya dampak corona ya, dampak COVID, tapi secara umum saya kira nanti kalau COVID sudah berakhir, insya Allah negara kita juga akan bangkit lagi. Nah, peluangnya adalah ini, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, nanti permintaan terhadap madu ini juga semakin meningkat. Sementara produsen madu itu sejauh ini belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi saya yakin nanti beberapa tahun lagi ketika permintaan madu sudah meningkat, peternak ataupun pembudidaya lebah ini bisa kewalahan dalam mensuplai permintaan madu. Ya bahkan sekarang pun untuk mencukupi permintaan madu itu kita masih mengimpor. Kita masih mengimpor dari negara-negara seperti Cina, seperti Vietnam, untuk memenuhi kebutuhan madu nasional saat ini. Jadi peluang kita untuk membudidayakan lebah, menghasilkan madu untuk dijual, itu masih sangat besar. Nah, peluang dari kelompok lebah tanpa sengat itu saya kira bisa kita manfaatkan karena yang pertama lebah tanpa sengat ini lebih bisa dibilang cenderung lebih mudah untuk dibudidayakan karena ya tanpa sengatnya itu adalah salah satu nilai positif ya. Kalau kita nggak perlu takut-takut lagi untuk membudidayakan. Beda kalau kita misalnya memelihara lebah yang bersengat, maka kita ya resiko untuk tersengat pasti ada, meskipun tidak sangat membahayakan ya, kecuali kalau kita misalnya memanen lebah habis tersangka. Kalau habis tersangka mungkin bisa membahayakan, tapi kalau lebah-lebah lokal yang seperti Apis cerana, Apis andreniformis itu tidak sampai membahayakan. Tapi kalau ada yang nggak bersengat, nah ini lebih bagus lagi ya. Kita mengenal ada kelulut atau lebah tanpa sengat. Ini lebih nyaman untuk dipelihara karena tidak bersengat. Kemudian lebah ini juga karakternya dia tidak mudah untuk pergi dari sarangnya, kecuali memang ratunya sudah mati. Beda dengan lebah yang bersengat, itu kalau sudah penuh, karena mereka tidak bisa mendaur ulang material sarang, mereka pasti berpindah sarang. Jadi kalau tidak ada perawatan, ya dalam waktu tertentu pasti akan pergi dari sarang yang kita buatkan. Nah, kelulut itu salah satu selain tanpa sengat itu modalnya juga ringan. Ini salah satu kelebihannya lagi, modalnya ringan karena di sekitar kita masih cukup banyak potensi lebah liar yang ini bisa menjadi sumber atau bibit dari lebah yang akan kita budidayakan. Cukup mudah dipelajari, artinya siapapun sebenarnya bisa, tidak perlu sekolah khusus untuk bisa memelihara lebah kelulut. Kemudian ini juga pasarnya juga sekarang sudah semakin terbuka. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi madu semakin meningkat, apalagi ada alternatif madu kelulut yang memang dari banyak pembuktian itu lebih baik atau lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan lebah
biasa, maka pasarnya pun sekarang juga berkembang. Kemudian kalau kita membudidayakan lebah, itu juga sebenarnya punya manfaat untuk ekosistem sekitar. Karena lebah ini punya manfaat dalam penyerbukan bunga. Misalnya ada tanaman buah-buahan di sekitar kita. Nah, kalau kita memelihara kelulut, nanti secara otomatis produktivitas dari buah-buahan juga akan terangkat karena peran dari kelulut dalam penyerbukan. Kira-kira seperti itu. Nah, bahkan FAO sendiri sebagai salah satu lembaga yang menaungi di bidang pangan, itu memang merekomendasikan budidaya lebah itu sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan maupun di pedesaan. Ini salah satu rekomendasi dari FAO bahkan ya. Nah, ini salah satu produk yang bisa kita hasilkan dari budidaya kelulut atau meliponicultur itu adalah madu. Ini yang paling umum. Memang yang paling umum dihasilkan sekarang adalah madu. Ini gambaran bagaimana lebah menyerbukan bunga ya, karena pakan utama dari lebah itu ada di bunga ini. Ya, yang kuning-kuning ini adalah polen. Di dasar sini ada cairan manis yang disebut nektar. Nah, itulah pakan dari lebah. Nah, selama lebah mengunjungi bunga dan memanen polen maupun serbuk nektar tadi ya, nah, polen dan nektar, itulah peluang terjadinya penyerbukan pada bunga. Nah, ini di sini ada polen yang menempel di tubuh-tubuh lebah ini. Itulah yang kemudian memperbesar peluang terjadinya penyerbukan. Karena ketika lebah kemudian menggesek-gesekkan tubuhnya di sini, nah ini jatuh serbuk sari atau polen ini jatuh ke putik, kepala putik di sini, dan terjadilah pembuahan. Maka buah yang dihasilkan nanti akan lebih bagus kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, kalau kita bisa memelihara kelulut dengan baik, jumlah yang kita pelihara sudah cukup ekonomis, maka produk-produk yang akan kita hasilkan antara lain produk madu, kemudian kita bisa menghasilkan roti lebah yang berasal dari polen tadi, atau propolis. Propolis ini dari material sarang. Memang di sini yang paling banyak dimanfaatkan adalah madu ya di saat ini. Dari sisi penjualannya juga enak, mudah ya. Kemudian dari sisi pengolahannya juga tidak membutuhkan teknis yang rumit. Jadi hanya tinggal dipanen saja, kemudian dijual, dikemas, dijual, sudah cukup. Sementara kalau yang lainnya ini butuh teknik yang lebih rumit ya, terutama untuk propolis ini memang hanya bisa dikerjakan dengan paling enggak mekanisme pabrik ya. Kalau tradisional ini memang belum bisa, apalagi dari sisi perizinannya juga lebih rumit karena masuknya nanti ke jamu ya, jamu tradisional atau herbal. Kemudian kalau kita sudah punya banyak koloni lebah, kita juga bisa berjualan bibit koloni. Nah, misalnya lebah kita sudah banyak, ini bisa diperbanyak. Nanti kita akan belajar juga tentang metode perbanyakan koloni. Nah, kalau kita sudah punya banyak, bisa dijual ke peternak-peternak yang lain ya, ke calon-calon peternak atau yang memang membutuhkan tambahan jumlah koloni, nanti bisa kita jual. Wisata itu juga sudah mulai berkembang. Jadi kalau kondisi kepariwisataan kita sudah pulih ya pasca pandemi, nah ini bisa menjadi peluang juga kita memasarkan budidaya lebah sebagai atraksi wisata. Di Malaysia sudah berkembang ya sebelum adanya pandemi COVID. Ini sudah berkembang dengan pesat di Malaysia. Nah, Indonesia tampaknya nanti juga bisa mengembangkan wisata budidaya lebah gelut. Kemudian sebagai penyerbuk tadi ya, kalau kita misalnya punya tanaman buah ataupun tanaman pangan yang memang terbantu oleh lebah dalam hal penyerbukan, nanti kita bisa mengintegrasikan antara kebun buah atau kebun tanaman pangan dengan budidaya lebah. Jadi prinsipnya nanti
lebah mendapatkan madu maupun polen dari tanaman buah, sementara tanaman buah mendapatkan jasa penyerbukan dari lebah. Ini saling mendukung ya, satu sama lain itu saling mendukung, saling menguatkan. Artinya hasilnya pun juga kita bisa double, hasil dari jualan madu maupun produk yang lain, juga dari jualan produk kebun, misalnya buah atau tanaman pangan, yang hasilnya lebih melimpah dengan adanya penyerbukan lebah. Hobi, ini sebagian peternak juga hanya sebagai hobi saja memelihara lebah untuk ya menikmati aktivitas merawat, aktivitas memanen madu itu hanya sebagai hobi. Ya, biasanya madunya cuma dikonsumsi sendiri atau bahkan tidak dikonsumsi, ya hanya sekedar sebagai kesenangan saja. Kemudian yang terakhir adalah budaya. Ada beberapa suku yang punya tradisi yang erat dengan kelulut atau lebah tanpa sengat tadi. Misalnya saya pernah ke Kepulauan Mentawai, di sana ada suku Mentawai. Nah, mereka ternyata punya beberapa pemanfaatan kelulut itu dalam ranah tradisi ataupun ritual gitu ya. Misalnya ketika orang mau di setiap rumah suku Mentawai itu mereka memelihara kelulut. Tujuannya adalah sebagai mengambil inspirasi saja. Jadi lebah itu dipelihara karena lebah ini kalau kelulut itu tidak pernah pindah sarang, selama sarangnya itu masih bagus maka dia akan tetap tinggal di situ. Nah, oleh masyarakat Mentawai kemudian diambil sebagai inspirasi bahwa ya diharapkan keluarga di dalam rumah tersebut juga melakukan hal yang sama seperti kelut. Selama rumahnya masih berdiri, selama keluarga itu masih ya terjalin sebagai satu unit keluarga, maka mereka akan tetap tinggal di situ. Bahkan ketika misalnya mereka harus pergi merantau atau pergi ke tempat lain dalam rangka mendapatkan penghasilan gitu ya, maka suatu saat mereka pasti akan kembali lagi ke rumah itu. Itu kira-kira gambarannya seperti itu, lebah atau lebah kelulut ini dalam aspek budaya. Kemudian kita coba menganalisa ya manfaat. Ada beberapa potensi, kemudian tantangan ke depan seperti apa, sampai peluang kita ya, peluang kita untuk menghadapi tantangan maupun mengelola potensi yang ada. Dari yang pertama terkait potensi ya, kita kaya akan jenis lebah kelulut. Ada 40-an jenis ya, itu cukup banyak. Kemudian hutan juga masih cukup luas meskipun memang setiap tahunnya juga kita mengalami penyusutan luasan, tetapi setidaknya untuk saat ini masih cukup luas. Jadi ini menjadi potensi untuk dikembangkan juga karena lebah kelulut ini memang dominannya adalah tinggal di kawasan hutan. Jadi secara logika budaya kelulut juga paling ideal ketika dikembangkan di sekitar kawasan hutan. Kemudian dari sisi variasi lingkungan juga cukup bagus ya. Kita punya mulai dari pantai sampai ke pegunungan yang tinggi, kita punya semua. Artinya dengan variasi lingkungan yang besar, otomatis jenis-jenis lebah yang bisa kita kembangkan juga lebih banyak. Produktivitasnya juga bisa kita maksimalkan gitu. Jumlah penduduk kita juga banyak. Artinya semakin banyak jumlah orang yang bisa mengembangkan budidaya lebah kelulut. Tetapi kita juga punya kelemahan. Nah, kelemahannya ada di sini. Yang pertama, kita masih belum sadar betul bahwa potensi kelulut ini bisa dikembangkan. Saya yakin di antara para peserta ini juga masih ada yang belum tahu sebenarnya manfaat kelulut untuk apa. Kenapa bisa dipelihara, kemudian apa yang dihasilkan dan bisa menjadi nilai ekonomi itu apa, itu saya yakin ada yang belum paham. Dan sebagian besar dari
warga kita dari masyarakat Indonesia mungkin memang juga belum menyadari akan potensi dari lebah namanya. Nah, kita masih rendah di situ. Kemudian dari sisi, nah ini mungkin peran akademisi ya, riset dan pengembangannya juga masih kurang. Bagaimana memperoleh satu teknik budidaya yang sudah apa istilahnya sudah paten ya sudah baku, karena memang budidaya sampai saat ini juga tidak ada yang baku. Kita masih mengandalkan uji coba ya, mana yang paling efektif yang itu yang kita gunakan. Tapi belum ada yang baku. Nah, ke depan memang mungkin perlu juga untuk kita membuat sesuatu yang baku, dan tentunya kita butuh riset. Ini nanti mungkin peran-peran dari akademisi yang ada di sini. Kemudian peluangnya bagaimana? Nah, peluangnya yang pertama ya kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ada peluang yang disebut sebagai meliponikultur, dan semakin banyak orang yang kemudian mau ikut berpartisipasi di sini maka akan menjadi sebuah kontribusi positif gitu ya. Kemudian membuka pasar di tingkat nasional. Jadi meskipun pasarnya sekarang sudah berkembang, tetapi saya kira perlu ada upaya sistematis sehingga pasar itu kemudian lebih efektif lagi gitu ya untuk di tingkat nasional. Kemudian peluang berikutnya adalah mengintegrasikan budidaya kelulut dengan berbagai macam penggunaan lahan yang lain, misalnya kebun buah atau kebun pangan yang saya tadi sudah sampaikan. Maka prinsip-prinsip integrasi ini yang harus dikembangkan. Jangan kemudian kita hanya fokus pada budidaya kelulutnya saja, tapi kita lupa pada bagaimana menyediakan sumber pakan yang efektif untuk lebah misalnya. Atau bagaimana kita kemudian mengkombinasikan dengan sumber pendapatan lain. Makanya di sini ada konsep integrasi. Kemudian tantangan ke depan, nah ini yang kalau kita bicara tantangan, ada degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Misalnya dengan adanya pemakaian pestisida, adanya kebakaran hutan, penyusutan hutan, luasannya sudah semakin turun. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Bagaimana kemudian kita berpikir untuk mengantisipasinya. Kemudian, nah karena permintaan terkait lebah kelulut semakin meningkat, itu disebabkan adanya peningkatan jumlah peternak ya. Jadi semakin memang sekarang sedang menjadi tren sehingga permintaannya semakin besar. Tapi kebanyakan hanya dari berburu. Ini yang menjadi tantangan ke depan, bahwa sumber-sumber koloni ini jangan hanya berpatok pada perburuan, tetapi memang ada upaya-upaya khusus untuk bisa mendapatkan bibit koloni yang dari pembudidayaan, bukan dari perburuan. Ini yang menjadi tantangan ke depan. Kemudian persaingan ya, beberapa tempat sudah ada persaingan yang kurang sehat, misalnya saling menjatuhkan harga, saling ya macam-macam lah. Ini sudah mulai ada. Nah, ini ke depan juga menjadi salah satu fokus untuk kita bisa pecahkan masalah ini. Nah, kalau kita mau menjadi pembudidaya lebah atau peternak lebah, kita bisa memilih kita mau masuk ke tipe yang mana. Kalau komersil berarti ya full ya, kita memang profesi kita adalah sebagai peternak dan penghasilan utama kita dari situ. Kalau peneliti ini biasanya ranahnya untuk akademisi. Nah, part time ini biasanya sebagian besar yang ada di Indonesia adalah seperti ini di sini. Memelihara lebah itu hanya sebagai sampingan saja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Atau ada juga yang memang sebagai hobi, hanya istilahnya kesenangan saja, dan kadang sampai tidak perlu memanen produk, ya hanya dipelihara saja. Nah, sebagian besar di sini di part time ya, hanya sebagai sampingan saja. Nah, sebelum kita memulai budidaya lebah gelut, kita perlu mengenal langkah-langkah yang akan kita jalani dalam kita mempersiapkan budidaya lebah. Yang pertama persiapan. Kita harus mempersiapkan yang paling penting di sini, bekal pengetahuan itu menjadi yang utama. Kemudian lokasi.
kita juga harus paham bahwa lokasi untuk budidaya kelulut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk membahas hal itu. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai cara-cara pengelolaan yang baik. Bagaimana menempatkan koloni-koloni lebah, bagaimana merawat, dan lain-lain, itu ada di pengelolaan. Kemudian pengembangan, jadi kita juga tidak berpatok pada, misalnya kita sudah punya 10, pasti kita akan berpikir bagaimana mendapatkan lebih dari sekedar 10 koloni. Misalnya bagaimana dari 10 kita kembangkan dari 20, dari 40, dan seterusnya. Nanti ya kita akan bicara juga dengan pengembangan. Kemudian kalau sudah punya koloni, sudah punya peternakan, otomatis kita mau mendapatkan hasil juga. Nah, di sini ada produksi. Bagaimana mendapatkan produksi yang bagus, bagaimana meningkatkan hasil madu dari lebah kelulut yang kita pelihara, nanti ada di sini produksi. Dan kalau kita sudah punya produk, otomatis kita akan memasarkan. Bagaimana cara memasarkannya, legalitas formal apa saja yang dibutuhkan dalam kita bisa memasarkan produk, itu nanti ada di sini. Kita akan membahas di sesi sendiri. Tapi 5 hal inilah yang harus dikuasai oleh seorang peternak kelulut. Jadi harus tahu persiapannya seperti apa, bagaimana mengelolanya. Kalau sudah punya peternakan, bagaimana mengembangkan menjadi lebih besar, bagaimana mendapatkan produksi yang optimal, dan bagaimana memasarkan produk. Itu harus dikuasai oleh seorang peternak. Nah, kita sudah banyak menyinggung kelulut, dan kelulut. Apa sih sebenarnya kelulut? Ya, barangkali sebagian sudah pernah melihat atau bahkan sudah pernah memelihara ya, syukur sekali kalau sudah ada yang pernah memelihara. Tapi kalau yang sama sekali belum tahu apa itu lebah kelulut, nah kira-kira ini lebahnya seperti ini ya, kecil, ukurannya rata-rata kurang dari 1 cm ya, bahkan kurang dari setengah sentimeter, hanya sekitar 5 mm, atau bahkan ada yang kurang dari itu, ada yang kecil sekali, cuma 2 mili sampai 3 mili. Dia tidak bersengat, ini lebah ini tidak bersengat. Sebenarnya dulunya bersengat, tetapi kemudian ada namanya evolusi ya, pertumbuhan yang kemudian menghasilkan jenis-jenis lebah yang sengatnya ini hilang, reduksi. Sehingga sekarang si lebah ini sudah tidak bisa lagi menyengat. Sebenarnya kalau dicek di sini, di perutnya ini masih ada organ sengatnya, tapi sudah sangat kecil dan tidak berfungsi. Nah, kalau di dunia itu ada 500-an jenis. Tapi di Indonesia tadi sekitar 40-an jenis. Yang paling banyak memang di Amerika Selatan. Di benua Amerika, terutama di bagian tengah dan selatan. Dan di sanalah pusat dari sebagian besar kelulut. Ada 300-an jenis yang ada di sana. Nah, sementara di kita kebagian ada 40. Ini sudah cukup banyak ya dibandingkan dengan misalnya di Australia. Mereka cuma punya sekitar 11 jenis saja. Di benua yang sebesar itu hanya 11 jenis, sementara kita ada 40. Kita harus bersyukur bahwa negara kita dikaruniai potensi lebah kelulut yang demikian besar. Nah, istilahnya penyebutan kelulut di beberapa daerah. Kalau di Jawa ada istilah klanceng, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau orang Jawa Barat di Sunda itu menyebutnya tewel. Kemudian di Sumatera ada yang nyebut gala-gala, galuh-galuh di Sumatera Barat. Yang lainnya ada yang nyebut kelulut. Di Aceh itu disebutnya linot. Di Kalimantan kayaknya juga kebanyakan ada kelulut. Ada hamburet, ada yang bilang hamuret. Ini macam-macam penyebutan di Indonesia. Jadi berdasarkan tempat-tempat di Indonesia sebutannya berbeda-beda. Tetapi kira-kira lebahnya sama ya, lebah kelulut atau lebah tanpa sengat. Ini kira-kira taksonominya seperti ini ya. Kalau kita belajar terkait ilmu biologi ya, nanti kita akan menemukan taksonominya. Ada banyak jenis. Nah, 40 tadi ya. Beberapa marga di sini ada Geniotrigona, ada Heterotrigona, ada Lepidotrigona, ada Tetragonula, dan lain-lain. Ada sekitar berapa? Mungkin ada 10-an marga ya.
ciri-cirinya. Nah, sekilas ciri-cirinya, tubuhnya biasanya kurang dari 1 cm. Yang paling besar setahu saya ada sekitar 8 mili ya. Masih kurang dari 1 cm, itu yang paling besar. Yang paling kecil hanya ada sekitar 2 mili. Kemudian si lebah gelut ini punya 2 pasang sayap. Jadi kalau tidak memiliki 2 pasang sayap, berarti dia bukan gelut. Ada beberapa jenis lalat yang hampir mirip dengan gelut, tapi itu bukan ya, karena sayapnya kalau lalat itu hanya 1 pasang. Nah, kalau gelut harus 2 pasang. Di mana mereka bersarang? Nah, mereka biasanya bersarangnya di rongga. Baik itu misalnya di lubang pohon yang ada rongga di tengahnya, atau di celah-celah batu. Tapi semua jenis lebah gelut bersarangnya ada di dalam rongga. Mereka hidupnya secara koloni. Koloni itu berkelompok gitu ya. Yang mudahnya berkelompok. Jumlahnya bisa sampai ribuan atau bahkan puluhan ribu individu dalam satu koloni. Nah, mereka punya pembagian peran. Ada ratu, ada lebah jantan, ada lebah betina, dan di situ juga ada telur, atau istilah teknisnya adalah brood cell. Jadi mungkin di buku bisa dibaca bahwa masing-masing kasta ini punya tugas masing-masing, berbeda-beda, dan ada kerjasama di sini ya, di antara kasta-kasta ini untuk bisa mencukupi kebutuhan satu koloni. Kemudian sumber pakan mereka ada banyak, tapi yang paling utama di sini ada nektar atau cairan manis dari tanaman. Itu bisa berasal dari bunga maupun yang non bunga atau nektar ekstra floral, nanti mungkin bisa kita bahas lebih detail. Kemudian juga ada serbuk sari atau polen. Nah, fungsinya kalau nektar ini sebagai sumber energi ya, karena sifatnya manis, gula itu adalah sebagai sumber energi. Sedangkan untuk yang serbuk sari itu fungsinya sebagai sumber protein. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini bagian kepala, ini bagian dada atau toraks, di belakang sini ada perut. Ini sayapnya kalau melipat seperti ini. Ini ada 2 pasang sebenarnya, cuman sedang melipat jadi tidak kelihatan. Tunggainya ada 3 pasang, atau kakinya ya ada 3 pasang. Yang belakang, ini yang tengah, yang depan ada di sini depan. Nah, yang belakang, tunggai belakang ini dia punya namanya pollen basket. Pollen basket ini fungsinya adalah untuk mengangkut pollen atau serbuk sari yang dia panen dari bunga. Nah, disimpannya di sini. Ini untuk dibawa pulang ke sarang. Nanti setelah di sarang baru ini dilepas dari ini pollen basket ini. Antenanya ada 2, pasang antena di sini. Kira-kira sekilas seperti ini ya kalau kita lihat lebah dulu. Ya, sepasang antena di depan, di kepala ini, 2 pasang sayap. Ini pollen basketnya ini. Nah, ini sudah mengangkut pollen. Nah, pollen itu warnanya macam-macam ya. Serbuk di bunga warnanya bisa kuning, bisa oranye, bisa putih. Kemudian dia tidak bisa lagi menyengat ya, karena memang organ sengatnya sudah mereduksi. Nah, ini kasta. Lebah gelut punya 3 kasta. Yang pertama ratu, yang kedua betina, dan yang terakhir jantan. Nah, ratu ini tugasnya memimpin koloni, kemudian dialah yang menghasilkan telur. Biasanya dalam satu koloni itu hanya ada 1, meskipun pada beberapa kasus bisa lebih dari 1, tapi rata-rata sebagian besar hanya 1 saja. Betina inilah yang paling banyak paling banyak berperan dalam merawat ratu, kemudian merawat lebah jantan. Ini juga biasanya diberikan makan
Yang memberikan makan itu yang betina. Kemudian dia juga merawat lebah-lebah yang muda yang baru menetas. Ada yang bertugas menjaga ya, lebah penjaga. Ada yang bertugas mencari maupun mengumpulkan makan. Ada yang mencari bahan sarang. Ada yang bertugas membangun sarang. Pembagian tugas untuk yang betina ini cukup banyak. Dan bisa dibilang inilah yang bertugas dalam pekerjaan-pekerjaan utama di dalam satu koloni. Nah, sementara yang jantan ini cukup enak, mudah, tugasnya cukup mudah ya. Tugasnya hanya kawin saja, jadi mengawini ratu. Tetapi memang setelah kawin si jantan lebah kulut ini akan mati. Dan tidak semua jantan bisa kawin, hanya satu atau dua saja yang bisa kawin dengan ratu. Ratunya ini hanya satu kali kawin. Di awal, nanti ketika sudah siap kawin, ratu akan kawin dan sekali kawin ini untuk seumur hidup. Sperma dari hasil perkawinan tadi disimpan di dalam perut, di abdomennya itu, kemudian abdomennya akan membesar, di dalamnya itu telur-telur kemudian dibuahi ya, dari simpanan sperma tadi dibuahi, itu dipakai untuk sepanjang hidupnya si ratu ini. Ini beda sekali dengan hewan lain ya, terutama dengan manusia itu sangat berbeda. Proses perkawinan dari gelut itu sangat berbeda dan ya spesifik sekali itu ya. Nah, ini terkait sarang, selalu lebah gelut itu bersarang di dalam rongga, baik rongga pohon, rongga batuan, ataupun ya kadang di tempat-tempat yang tidak terduga, misalnya ada bekas kaleng atau ada tiang listrik, bahkan pernah juga kita menemukan di tiang listrik ada rongga di tengah itu, nah ada lubang kecil aja, maka dia bisa membangun sarang di dalam. Ini bagian corong ya, atau bagian pintu. Kadang bagian pintu ini punya bentuk yang khas, misalnya seperti ini ya, bentuk corong yang membesar di ujung. Tapi juga ada jenis-jenis lain, nanti kita akan lihat. Ini ratu ya, ciri-ciri ratu seperti ini. Ini apa namanya, kantong-kantong telurnya, isinya adalah telur. Nanti kalau sudah menetas menjadi larva, ini cirinya perutnya atau abdomennya ini besar. Karena isinya di dalamnya adalah calon-calon telur yang akan dikeluarkan. Nah, kalau sudah keluar nanti dimasukkan ke dalam kantong-kantong ini. Nah, ini lebah bekerja, tugasnya memang mencari pakan, salah satunya ini lebah-lebah betina yang mencari pakan. Ini jantan. Kalau jantan, ciri khasnya matanya lebih besar dibandingkan dengan yang betina ini, matanya lebih besar. Kemudian antenanya ini lebih kaku ya. Kalau di betina ini kan diaktif. Kalau nanti ada videonya mungkin betinanya ini lebih aktif antenanya. Nah, sementara yang jantan ini cenderung diam. Maka antenanya biasanya menghadap ke atas seperti ini. Dan cenderung lebih pendiam. Kalau yang betina ini aktif ya, aktif bergerak. Nah, ini lebih pendiam yang jantan. Ini ciri dari ketiga kasta ya, ketiga kasta lebah gelut. Nah, ini lebih jelas. Ini bagian matanya, kalau yang betina cenderung lebih kecil daripada yang jantan. Ukurannya lebih besar, antenanya kalau ini lebih ramping dan kalau kita bisa lihat langsung ini bisa lebih aktif ya. Antenanya ini lebih aktif, kalau ini cuma diam saja antenanya. Dan cenderung lebih gemuk, lebih besar. Kemudian lebah gelut itu dari telur kemudian menetas menjadi larva, dari larva kemudian dia menjadi kepompong ya, itu istilahnya pupa. Nah, setelah mencapai usia tertentu sudah siap, maka dari kepompong ini menetas menjadi individu yang dewasa, sudah berbentuk lebah. Kalau di larva ini bentuknya masih seperti ulat ya, kecil, kemudian ya menyerupai ulat. Kalau pupa ini sudah menyerupai lebah, tapi dia
masih terbungkus di tadi ya, di selnya tadi, di kantongnya tadi. Nanti kalau sudah umurnya sudah siap, baru menetas dan sudah aktif bergerak sebagai lebah dewasa. Kalau di pupa ini dia kepompong ya, dia diam, tidak bergerak karena dibungkus oleh selaput tadi, selaput di kantongnya tadi. Nah, ini nanti si lebah bekerja akan mengisi lubang-lubang yang masih kosong ini dengan pakan. Pakannya tadi adalah berupa nektar dan polen tadi dicampur ya, dimix. Dan hanya lebahnya sendiri yang tahu bagaimana komposisinya. Kemudian si ratu nanti akan meletakkan telurnya. Kalau sudah diisi oleh pakan, diisi telur, kemudian ditutup. Nah, seperti ini sudah ditutup ini ya, sudah terisi. Ini berarti sudah terisi. Dan kalau sudah terisi telur, nanti telur itu akan menetas menjadi larva. Setelah larva tumbuh, dia memakan pakan tadi, pakan yang sudah dibawakan tadi, dimakan, semakin besar pada waktu tertentu, dia berubah menjadi kepompong. Nah, kalau kepompong itu fase puasa. Dia tidak lagi makan, hanya berdiam saja di dalam kantong ini, sampai nanti sudah siap untuk menetas. Ini kira-kira gambarannya seperti itu. Berbeda dengan yang lebah apis atau lebah bersengat. Kalau lebah bersengat, larva dari lebah bersengat itu diberikan makan secara aktif. Jadi posisinya terbuka. Kalau di apis, di sarang yang bentuknya segi 6 itu tidak ditutup sebelum menjadi pupa. Nah, beda dengan yang dikelulut. Kalau yang dikelulut, begitu telur dimasukkan ke dalam kantongnya ini, itu langsung ditutup. Makanannya sudah di dalam. Beda dengan yang apis. Kalau yang apis, begitu telurnya menetas, nah itu secara aktif diberikan makan oleh lebah-lebah yang dewasa. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, ini kira-kira bentuk dari pintu masuk. Ada beberapa macam ya, ada yang cuma sederhana seperti yang di paling kiri ini. Yang di tengah ini membentuk seperti corong, tetapi materialnya tidak keras. Ini materialnya cukup lembek gitu ya. Jadi kalau kita pegang ini tidak rigid, tidak keras. Nah, sementara yang ini keras, materialnya keras. Yang paling kanan ini corongnya keras. Jadi ada beberapa varian ya, dan ada bentuk-bentuk lain lagi. Ada lebih banyak lagi sebenarnya. Ini contoh dari beberapa jenis saja. Di bagian dalam sarang, nah ini kira-kira gambarnya seperti ini, ada telur, kemudian ini ada kantong madu, kemudian di bagian luar ini kantong madu, yang di tengah ini juga kelihatan ada kumpulan telur maupun larva, dan kalau yang sudah siap membentuk kepompong itu biasanya warnanya lebih cerah dan kulitnya lebih tipis. Itu ciri-ciri kalau dia sudah membentuk kepompong. Nah, satu kesatuan telur, larva, dan pupa atau kepompong tadi itu biasa disebut sebagai brood atau brood cells gitu ya istilah lengkapnya. Jadi kalau kita melihat ini yang di tengah ini kita bisa memanggil atau menyebutnya sebagai brood cells. Kemudian yang paling kanan ini madu ya, madu maupun polen sebagai cadangan makan. Sebenarnya madu itu menyimpan, lebah itu menyimpan madu maupun polen itu sebagai cadangan pakan bagi mereka. Nah, begitu telur-telur nanti tadi menetas, maka mereka sudah siap dengan pakan yang akan dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanti kita panen madu juga jangan langsung dihabiskan semua, karena ini cadangan makan untuk si calon-calon lebah yang nanti menetas gitu. Nah, ini biasanya kalau di bagian dalam juga dilapis oleh selaput atau disebut involucrum ya, untuk melapisi bagian dalam sarang. Ini ratunya, ini kelihatan ratu. Beberapa tipe konstruksi brood cell atau telurnya tadi ya. Ada yang modelnya bersap-sap, nah, ini bersap-sap. Kemudian ini juga hampir sama bersap-sap. Tetapi ini ada tiang-tiang khusus ya. Kalau ini tiang-tiangnya
materialnya hampir sama dengan yang telurnya. Kalau yang ini berbeda, ini material tiang-tiangnya ini keras. Ya, biasanya disebut sebagai kelulut damar karena dia butuh resin yang keras. Nanti mungkin kita butuh sesi khusus untuk membahas kelulut damar. Kemudian yang ini yang acak, ini yang paling kanan ini susunan perutnya acak, tidak tersusun rapi gitu ya. Nah yang atas ini yang masih berupa pupa maupun yang belum diisi telur, ini kalau sudah menetas nanti menjadi pupa. Yang bawah yang warnanya cerah ini yang di bawah ini yang sudah menjadi kepompong atau pupa tadi ya. Dan ini beberapa sudah siap menetas. Nanti kalau sudah menetas menjadi lebah yang warnanya masih putih, ya, masih pucat. Nah, kira-kira gambaran konstruksi perutnya seperti ini ya. Tiap jenis nanti punya bentuk yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu kunci nanti kalau kita mau memelihara kelut, kita harus paham juga bagaimana tipe-tipe dari perutnya ini. Karena nanti menentukan misalnya bagaimana kita membuat kotak budidaya yang ideal untuk jenis yang akan kita pelihara. Ini yang bagian masih bentuk pupa ataupun yang belum terisi telur ya, ini yang masih ada lubang-lubang ini. Kemudian ini yang sudah berbentuk pupa yang di bawah ini kepompong atau pupa. Nah, ini lebah yang masih muda sekali, baru saja menetas, warnanya masih pucat putih. Makanya dia langsung mendekat ke kantong-kantong madu karena ini cadangan makanan mereka ketika menetas, nah mereka siap untuk makan. Ini cadangan madu yang di pojokan atas ini. Ini agak kurang jelas, tapi ini ada satu pupa atau kantong yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Inilah yang disebut sebagai royal cell atau pupa calon ratu. Karena sebenarnya pupa ratu ini dia dibentuk karena si larvanya itu diberikan makan yang lebih banyak dibandingkan dengan lebah biasa. Kalau si pekerja itu memberikan makan 6 kali lipat dibandingkan dengan lebah-lebah biasa, maka telur ini akan berkembang menjadi ratu. Ini penting ya, artinya seorang peternak harus tahu mana yang disebut sebagai royal cell atau calon ratu. Nanti kita dalam praktek budidaya kita butuh pengetahuan-pengetahuan atau kemampuan-kemampuan teknis seperti ini. Mengenali bentuk telur, mana sih yang namanya pupa, mana yang namanya larva, kemudian mengetahui mana yang namanya royal cell, itu harus dikuasai dulu. Beeswax atau lilin ya, nah ini ada yang warnanya berbeda, biasanya disimpan di antara kumpulan telur tadi, itu ada beeswax. Nah warnanya biasanya berbeda. Kalau kita buka ini nanti menyerupai lilin, ya lilin seperti lilin yang kita bakar itu, menyerupai lilin, itu namanya beeswax atau lilin lebah. Ini kantong madu ya, isinya ini cairan madu. Ya, fungsi dari madu ini sebenarnya untuk mendukung atau mencukupi kebutuhan energi. Sama seperti kita makan nasi itu kan sebagai sumber energi. Nah, kalau lebah, nasi itu digantikan oleh madu ini atau nektar. Nektar kalau sudah diproses dia menjadi madu. Nah, kantong-kantong atau kalau di kelut biasanya disebut sebagai pot. Ini disebut pot madu. Satu pot. Nah, bentuknya juga beraneka macam. Ini juga tergantung dari jenis-jenis yang kita pelihara nantinya. Misalnya ini namanya tetragonula ya, dari marga tetragonula sarawakensis nama spesiesnya. Ini bentuknya membulat dan cenderung acak juga, sama seperti telurnya juga acak. Kemudian yang tengah ini dia marga tetrigona ini. Nah kalau tetrigona ini kelulut damar, dia punya tiang-tiang dari getah keras atau resin yang memang dihasilkan dari jenis-jenis damar.
Nah, biasanya karakternya keras, ukuran potnya ini besar-besar ya, ini bisa sampai sebesar ibu jari kaki bahkan. Jadi memang produktivitas madunya juga cukup tinggi, lebahnya juga lebih besar. Ini tetragonula juga ya, bentuk potnya membulat. Kemudian kalau aktivitas lebah itu dari pagi sampai sore dia selalu beraktivitasnya. Dari pagi sampai sore dia terus beraktivitas, mulai dari mencari makan, ada yang bertugas mencari, ada yang bertugas mengumpulkan. Biasanya lebahnya berbeda. Ada yang hanya memang bertugas mencari, kemudian si lebah pencari ini memberikan tanda atau apa namanya, ya tanda jejak ya. Si lebah yang tugasnya mengumpulkan ini nanti mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh lebah pencari. Jadi luar biasa sekali pembagian kerjanya memang. Kemudian ada yang tugasnya adalah konstruksi ya, membangun tadi kumpulan pot petelur tadi, membangun pot madu sampai ke perbaikan sarang. Karena misalnya ada lubang sedikit saja di dalam sarang itu pasti langsung ditutup. Mereka akan selalu melindungi sarang mereka ini dari misalnya serangan binatang pengganggu atau menjaga jangan sampai ada air yang masuk. Nah, itu pastinya lebah-lebah yang konstruksi tadi. Kemudian ada lagi yang reproduksi ini, si ratunya itu juga setiap hari selalu bertelur. Kalau dalam kondisi yang sehat, itu bisa sampai ratusan telur dalam satu hari. Dan tentu saja juga tergantung dari jenisnya masing-masing karena rasio antara lebah jantan, lebah betina maupun ratu tadi itu tergantung dari jenis masing-masing. Ada yang jumlah pekerjanya banyak, ada yang memang cuma sedikit. Jadi sangat tergantung dari jenisnya. Nah, ini tadi ya, terkait penyerbukan tadi sudah disampaikan bahwa ketika lebah mengunjungi bunga untuk mengambil polen maupun nektar, itu selalu banyak polen yang menempel pada tubuh lebah ini. Nah, ketika ini tergesek kepada bagian putih atau bagian yang kelamin betinanya bunga, maka terjadilah proses penyerbukan. Makanya lebah kemudian punya peran penting dalam membantu penyerbukan banyak jenis tanaman ya. Misalnya ada cabai, ada buah-buahan terutama tomat gitu ya. Sayur-sayuran yang berbentuk buah terutama itu cukup ideal untuk dikombinasikan dengan budidaya kelulut karena ada dua sisi manfaat. Dari sisi lebahnya kita nanti akan mendapatkan hasil berupa madu. Nah, dari tanaman-tanaman yang kita letakkan di sekitar budidaya lebah itu nanti juga produktivitasnya lebih bagus karena ada peran dari penyerbukan lebah ini. Nah, ini beberapa jenis umum yang biasa dipelihara oleh peternak di Indonesia. Ini yang paling besar yang saya bilang ukurannya hampir 1 cm, namanya Geniotrigona thoracica. Kalau jenis ini cenderung membutuhkan resin dari getah-getah keras ya, tanaman-tanaman meranti misalnya. Makanya untuk yang thoracica ini kami hanya merekomendasikan untuk dipelihara di sekitar hutan yang masih bagus. Kalau kita bawa, kita paksa untuk keluar dari hutan, agak beresiko ya. Nah, nanti perlu dipertimbangkan ada yang menemukan jenis ini di dalam hutan misalnya. Nah, kalau kita peliharanya nanti jauh dari hutan, maka peluang berhasilnya juga saya kira cukup sedikit ya, kurang. Jadi sebaiknya kalau memang kita tidak punya lahan yang ideal, tidak perlu memaksakan untuk memelihara jenis ini. Cirinya ukurannya besar, kemudian warnanya kecoklatan ya, ada warna-warna coklat. Sayapnya ini warnanya kehitaman, tetapi di ujungnya sini lebih cerah.
agak-agak warna coklat cerah ya, bahkan hampir mendekati putih. Ukurannya hampir 1 cm ya, sekitar 8, sekian milimeter. Ini Heterotrigona itama, ini yang cukup banyak dipelihara. Kalau di Kalimantan saya kira yang paling ideal adalah jenis ini. Heterotrigona itama lumayan besar, sekitar setengah senti ya, 5 mili. Warnanya hitam, full hitam dari bagian kepala, toraks, abdomen, tungkai-tungkainya ini dominannya hitam. Sayapnya juga satu warna, jadi tidak ada warna lain selain dia transparan, cuman warnanya agak kehitaman, tapi transparan ya. Tapi hanya satu warna ini. Ini itama. Sarangnya biasanya di lubang-lubang pohon, atau kalau dalam kondisi-kondisi yang misalnya kekurangan sarang di alam, ya kadang mau juga di bangunan misalnya, di tiang listrik kadang ada yang menemukan juga. Tapi dalam kondisi yang ideal masih ada sarang di alam, biasanya mereka lebih memilih di pohon. Ini salah satu jenis yang direkomendasikan untuk dipelihara. Kalau di Kalimantan, jenis ini masih cukup banyak yang melimpah. Nah, nanti tinggal bagaimana kita setelah dibudidaya diperbanyak sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari peternakan kita. Ini dari marga Tetrigona. Jenisnya adalah Tetrigona apicalis. Ciri khasnya di sini meskipun warnanya hitam ya hampir kayak seperti itama, tetapi sayapnya ini memiliki ujung yang warnanya putih. Jadi hampir separuh dari sayapnya ini warnanya putih. Ada beberapa yang mirip, misalnya dari marga Tetragonilla itu mirip, tetapi untuk yang Tetrigona apicalis ini kalau kita bisa mendapatkan sarangnya, nanti bagian pintunya tadi bentuknya pipih ya, seperti apa ya, seperti celah sempit gitu ya, dan bentuknya seperti trompet, hampir seperti trompet tapi bentuknya pipih. Ini yang apicalis. Ini termasuk dulu damar atau dia butuh resin dari beberapa jenis meranti ya. Jadi kalau kita mau memelihara jenis ini juga perlu diperhitungkan apakah di sekitar lokasi budidaya kita itu ada tanaman yang menghasilkan resin keras. Kalau tidak ada, maka sebaiknya tidak perlu memelihara jenis-jenis yang damar, baik tadi ya seperti yang Thoracea tadi maupun yang ini apicalis. Ini yang Canifrons atau Lophotrigona canifrons. Ini kelulut yang sebenarnya produktivitasnya bagus, tetapi di sisi lain kelulut yang paling garang. Ini sangat ganas saya bilang ya, kalau kita mendekati sarangnya saja mereka akan langsung menyerang kita. Ini juga butuh getah damar juga, meranti-merantian. Jadi kalau menemukan jenis ini juga harus dipertimbangkan apakah lokasinya mendukung. Kemudian ya itu tadi ya, dari sisi karakternya emang ganas, garang sekali. Dia menyerang, menggigit, bahkan kalau sampai menggigit rambut itu bisa sampai putusnya, makanya ada yang nyebutnya kelulut pemutik rambut. Cuman memang dari sisi produktivitas madunya cukup tinggi ya, bagus sekali, tapi ya ada resiko-resiko lain yang harus dipertimbangkan. Kalau habitatnya kurang bagus, di situ tidak ada tanaman-tanaman penghasil resin keras, sebaiknya jangan melihara jenis ini. Ini marga Lepidotrigona. Ada banyak jenis dari marga Lepidotrigona. Yang ada di sini Lepidotrigona terminata. Nah, ini ciri khasnya di sini, di bagian punggung ini ada warna kuning dari semacam sisik gitu ya, di tepi bagian toraks punggung ini ada warna kuningnya. Sarangnya, pintu sarangnya dia hampir seperti corong tetapi tidak keras ya, ini lembek.
di kalangan peternak biasanya disebutnya sebagai terminata. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya, terminata ini madunya cukup bagus ya dari sisi jumlah, dan catatan khususnya rasanya. Kalau saya menemukan dari beberapa tempat, rasa dari madu yang dihasilkan spesifik ya, khas, punya karakteristik yang unik. Misalnya ada aroma dan rasa yang khas dari terminata. Ini cenderung pemalu, karakternya pemalu, meskipun apa ya, kalau dari produktivitasnya cukup bagus sebenarnya, tapi memang kadang pemalu. Kalau kita dekati, kadang si penjaga-penjaga ini akan masuk ke dalam. Jadi kayak kesannya kok kayak sepi gitu ya, tidak banyak yang keluar masuk, tetapi sebenarnya karena memang karakteristiknya yang pemalu. Ini yang paling banyak dibudidayakan di Jawa, gelut yang paling kecil. Sebenarnya bukan yang paling kecil di Indonesia, tapi kalau untuk yang konteks budidaya memang cukup kecil. Namanya Tetragonula leviceps, atau kalau di kalangan peternak ada yang menyebutnya levi, ada yang leviceps. Paling mudah dibudidaya karena kalau di Jawa biasanya dibudidaya di kotak stup, atau kotaknya cukup kecil ya, hanya sekitar 10 cm kali 10 kali 20 cm, jadi ukurannya kecil, atau di bambu. Jadi ruas bambu kita belah, nah, lebahnya bisa kita taruh di situ. Dan memang di habitat alaminya memang mereka kebanyakan di bambu. Ada lubang-lubang di bambu, mereka membangun sarangnya di dalam situ. Ini untuk leviceps. Produktivitasnya sebenarnya cukup bagus, cuman karena ukurannya kecil, jadi hasil dari madunya juga tidak banyak. Dari satu sarang biasanya tidak lebih dari 100 mili kalau yang ini. Nah, mungkin kalau untuk yang konteks di Kalimantan ya, kami menyarankan Itama, itu menjadi salah satu prioritas. Kemudian yang kedua ini Terminata. Beberapa peternak dari Kalimantan melaporkan mendapatkan jenis ini juga dan cukup ideal. Kecuali kalau memang habitat di mana kita akan memelihara gelut kita itu sangat bagus, maka semua jenis tadi bisa dibudidayakan. Syaratnya misalnya sangat dekat dengan kawasan hutan misalnya, maka tidak perlu khawatir ketika misalnya kita memelihara jenis-jenis yang butuh resin damar tadi. Leviceps bisa juga untuk istilahnya menambah ya, karena meskipun produksi madunya sedikit, tetapi karakter rasa madunya juga cukup disukai oleh konsumen. Kemudian di Kalimantan ada jenis yang paling kecil, namanya Tetragonula buscobalteata. Saya kayaknya belum dapat fotonya, nanti saya carikan. Untuk yang buscobalteata itu paling kecil, ukurannya hanya sekitar 2 mili saja. Itu kalau di Kalimantan atau di Sumatera, biasanya membangun sarang di rumah, bahkan di rumah ya, rumah-rumah kayu yang ada celah-celah kecil, yang mereka bangun sarang di situ. Kadang di slot pintu saja mereka bisa bangun sarang. Itu yang buscobalteata. Itu juga biasanya kalau dipelihara juga hanya sebagai koleksi saja, jadi tidak difungsikan untuk penghasil madu. Nah, mungkin itu ya paparan singkat terkait pengenalan budidaya gelut. Nah, nanti kita akan menyambung ke serial yang kedua, itu nanti terkait dengan bagaimana teknis budidaya lebah gelut, mulai dari langkah paling awal sampai dengan bagaimana membuat lebah yang kita pelihara itu kemudian bisa memproduksi madu, dan madu ini bisa menjadi tambahan pemasukan bagi kita. Baik, untuk materi yang pertama ini saya kira sudah cukup. Semoga nanti bisa memberikan gambaran awal, dan nanti kita pasti akan bisa mendiskusikan lebih banyak hal terkait dengan materi ini di kelas webinarnya. Saya cukupkan sekian. Seandainya ada
kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.